Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wa qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Amma ba'du. Yang saya hormati para jamaah Padepokan Serantang Seruntung, Majelis Taklimil Quran Yayasan Islam IKTP, para pemirsa penonton YouTube. Alhamdulillah, di malam ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan sholat taraweh, disambung dengan khatmil Quran dan dilanjutkan dengan kultum sebagaimana biasa. Semoga seluruh amalia baik kita di malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah, para penonton sekalian, malam ini kita bertepatan dengan 17 Ramadan, yaitu malam nuzulul Quran, malam turunnya kalamullah ke muka bumi ini. Dalam Al-Quran ada 2 ayat yang di situ seakan-akan bertentangan masalah turunnya Al-Quran. Satu ayat menjelaskan bahwasannya Al-Quran turun di malam 17 Ramadan. Tapi di ayat lain Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bahwasannya aku atau kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Saudara-saudara yang saya muliakan, sebenarnya 17 Ramadan adalah turunnya Al-Quran dari langit pertama menuju bumi. Sedangkan malam Lailatul Qadar adalah turunnya Al-Quran dari Lauhu Mahfud turun ke langit yang pertama. Jadi beda. Ketika ayat Al-Quran surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr itu menjelaskan Al-Quran dari Lauhun Mahfud diturunkan oleh Allah ke langit yang pertama. Sedangkan malam 17 Ramadan adalah turunnya Al-Quran dari langit yang pertama menuju baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, para penonton yang saya muliakan, Al-Quran adalah salah satu mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung, begitu agungnya hingga sampai sekarang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah sebuah mukjizat yang sangat mulia, dibawa oleh orang yang mulia, dihantar oleh malaikat yang mulia, dan diturunkan oleh zat yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga barang siapa yang membaca Al-Quran tentulah orang-orang yang mulia. Karena yang dibaca mulia, pasti orang-orang yang dikehendaki untuk bisa membaca berarti hanyalah orang-orang yang mulia. Semoga kita adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu ibadi ummati qiraatul Quran. Paling utamanya ibadahnya umatku, seutama-utamanya ibadahnya umatku adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Oleh karena itu, jangan dilewatkan di bulan yang suci, di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita ini. Jangan sampai disia-siakan waktu tidak bisa membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, meskipun kita sekata-kata, meskipun kita tidak lancar. Allah bukan melihat lancar dan tidaknya,
tapi kesemangatan Anda, keikhlasan Anda untuk membaca kalamullah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua diberi kesempatan untuk bisa memperbanyak membaca Al-Quran, diberi waktu untuk banyak membaca Al-Quran daripada kita membaca cerita-cerita atau postingan di medsos yang seperti sekarang ini. Bapak-bapak atau para penonton yang saya muliakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, jika kita membaca Al-Quran, ikra'ul Quran, wabtahu bihi wajhallah. Bacalah Al-Quran, tapi ingat kata Rasul, kamu harus berniat memang karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian baca Quran, carilah ridho Allah, bukan karena ingin dipuji sesama, bukan karena ingin didengar sesama makhluknya, tapi karena memang benar-benar karena cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, yang akhirnya kita lampiaskan dengan membaca kalam-kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu saat nanti akan tiba waktunya di mana manusia membaca Al-Quran cuma karena untuk mencari harta dunia. Dia segakkan, dia baguskan baca Al-Quran, tapi tujuannya adalah kejuaraan. Dia baguskan bacakan Al-Quran, tapi tujuannya mau menjadi seorang imam sholat. Dia baguskan membaca Al-Quran biar sering disuruh orang untuk tampil di atas panggung. Suatu saat akan sampai kata Rasulullah. Tapi sabda Rasul insya Allah sudah sampai di waktu masa kita sekarang ini. Jadi bacalah Al-Quran memang benar murni karena ingat kepada Allah. Sebaik-baik orang yang baca Quran yaitu orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Didengar orang, bermikrofon apapun tidak, kita tetap harus membaca Al-Quran. Karena Al-Quran bukan hiasan, Al-Quran bukan untuk mencari keduniaan, tapi Al-Quran untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penonton YouTube yang saya hormati, Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya, satakunu fitanun kakito'il lail. Akan datang masa, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fitnah pada waktu itu gelap sekali. Fitnah bagaikan kegelapan malam, sehingga manusia tidak bisa lagi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Akan tiba waktu itu. Kalau kita rasa waktu kita sudah sampai, mana yang benar sekarang? Yang berkomentar di medsos, kita tidak tahu siapa yang benar. Ustadz mana yang salah? Politikus mana yang benar? Kita semua sudah tidak tahu. Fitnah, siang malam fitnah. Sampai kita tidak bisa membedakan mana sesungguhnya yang benar. Itu sudah sampai di masa kita. Akan datang kata Kanjeng Nabi, bahwasanya fitnah nanti turun kepada umatku bagaikan kegelapan malam. Bahasa Kota Waringinnya, gelap petang kabut kecilu. Nah itu bahasanya. Itu akan datang masanya. Fitnah sudah merajalela sehingga kita tidak bisa membedakan. Kiai satunya bilang gini, kiai satunya berkata begini, pemerintah berkata begini, rakyatnya berkata begini, DPR-nya berkata begini, pejabatnya berkata begini. Kita sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang benar. Sudah sampai saatnya. Kata Kanjeng Nabi, kalau sudah sampai saat itu, maka berpeganganlah kepada Al-Quran. Al-Quran yang semuanya bisa menjawab. Tapi ingat, kita sebagai manusia awam, tidak bisa kita memahami Al-Quran dengan sendiri. Tidak bisa kita memahami Al-Quran dengan membaca tarjamah. Tapi kita harus bisa memahami Al-Quran melewati orang-orang yang memang ahlinya, yang memang gurunya, sanadnya sampai kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran jika ditafsiri dengan pemikiran sendiri, Al-Quran ketika ditafsiri dengan idenya sendiri, maka kata Kanjeng Nabi, siap-siaplah dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hati-hatilah dengan Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ahsanun nas, paling bagusnya manusia pembaca Al-Quran bukan suaranya, kata Kanjeng Nabi, bukan kelancarannya yang paling bagus membaca Al-Quran, bukan karena enak suaranya atau merdu lagunya, bukan. Tapi yang paling baik, kata Kanjeng Nabi, baca Al-Quran, yaitu orang yang paling takut dengan Allah.
Ketika dia membaca Al-Quran, dia seakan-akan berhadapan dengan Allah. Ketika dia membaca Quran, seakan-akan didengarkan oleh Allah. Sehingga dia membacanya hati-hati sungguh. Takut tidak sesuai dengan ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kecil hati apabila suara kita kurang merdu, atau jangan kecil hati apabila suara kita tidak sesuai, karena Allah tidak melihat itu. Allah melihat hati kita dan tingkah laku kita di depan Al-Quran. Ketika kita membaca Quran seakan-akan berhadapan dengan yang punya Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penonton, para jamaah Padepokan Serantang Seruntung dan Majelis Taklimil Quran IKTP, marilah 17 Ramadan ini, malam turunnya Al-Quran, kita gunakan untuk memotivasi kita semangat membaca Al-Quran. Ingat, yang dinilai oleh Allah bukan merdu, yang dinilai oleh Allah bukan lagu, tapi yang dinilai oleh Allah rasa takut ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penonton, pemirsa, mungkin kultum malam ini kami cukupkan sekian. Semoga kita semua menjadi ahlinya Quran. Siapa-siapa yang menjadi ahli Quran, keluarga Quran, maka akan menjadi ahlullah, keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah diakui menjadi keluarga Allah, insya Allah kita akan berkeluarga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.